Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya. Bapak selalu mendoakan ya dan berharap untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya bersama keluarga tercinta. Nah, mari anak-anak semuanya sekarang bertemu dengan Bapak, anak-anak semuanya. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam, anak-anak semuanya ya. Sudah siapkah hari ini untuk belajar pendidikan agama Islam? Ya, pintar sekali anak-anak semuanya. Ya. Kalau sudah siap, mari anak semuanya kita awali ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, anak-anak semuanya ya. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, mari. Ya, kita berdoa bersama. Silahkan anak semuanya duduk yang rapi, ya. Berdoa dan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, silahkan kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa bersama, anak-anak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku semuanya, nanti setelah mengikuti video pembelajaran ini ya, anak-anakku semuanya mampu untuk menjelaskan ya tentang hikmah melaksanakan sholat dengan baik dan benar anak semuanya. Nah, selain itu anak semuanya juga anak-anakku semuanya mampu untuk menunjukkan perilaku ya ketika sudah bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Jadi hikmahnya ditunjukkan dalam sebuah perilaku, tidak hanya dijelaskan saja anak semuanya ya. Gitu anak semuanya ya. Nah, mari silahkan anak semuanya ikuti video belajar ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh anak semuanya ya. Anak-anakku semuanya Bapak sayangi, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna semuanya. Nah, ingat, sholat itu akan membawa hikmah yang dampak-dampak positif yang sangat baik pada diri kita masing-masing jika kita itu bisa melaksanakan sholat dengan sempurna semuanya. Memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, contoh, sudah wudhu, sholatnya sudah sesuai dengan syariat agama Islam, sudah khusyuk tetapi tidak ikhlas ya karena mungkin sholatnya karena diperintah oleh bapak ibu guru, oleh bapak ibu orang tua masing-masing di rumah, atau mungkin karena ingin mendapat imbalan atau mendapat hadiah, itu berarti tidak ikhlas anak semuanya. Makanya bapak mengajak mari anak semuanya kita ya laksanakan sholat itu ikhlas hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang kita ingin menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu anak semuanya ya. Nah, maka dari itu ya, nanti kalau sudah bisa melaksanakan sholat dengan ikhlas, khusyuk, sesuai dengan syariat, syarat dan rukun dalam ketentuan sholat, maka insya Allah akan membawa hikmah, dampak bermanfaat yang baik untuk diri kita masing-masing. Gitu ya anak semuanya ya. Ya, hikmah sholat diantaranya seperti berikut anak semua. Yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting anak semuanya. Ingat, kalau sholat kita khusyuk berarti kita itu mengingat Allah. Bisa mengingat Allah, seolah-olah Allah itu sedang mengawasi kita semuanya. Nah, gitu semuanya ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti ya. Ketika kita sholat, otomatis kita juga akan merasa dekat dengan Allah. Karena dari awal, dari Allahu Akbar sampai yang terakhir salam itu semuanya bacaan-bacaan yang tujuannya yaitu adalah mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tuh dekat sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berbeda, mohon maaf, tetapi berbeda jika kita melaksanakan sholat hanya, mohon maaf, hanya berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud, salam. Itu tidak terasa, tidak membawa hikmah untuk diri kita masing-masing. Ya, mungkin hanya sekedar melaksanakan sholat saja. Berbeda dengan orang ya yang melaksanakan sholat dengan khusyuk sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan perintah Allah ya, ikhlas hanya karena Allah, insya Allah akan membawa kemanfaatan, membawa hikmah untuk dirinya masing-masing, terutama bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu anak semuanya ya.
Nah, terutama biasanya waktu yang paling tepat adalah sepertiga malam yang terakhir anak semuanya. Berarti antara sekitar jam 2 sampai hampir subuh itu rasanya sangat hening, sangat cocok sekali ketika kita ingin bermunajat, ingin menyampaikan semua keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita sholat hajat, kita sholat sebagainya ya, sholat tahajud ya, sholat tasbih ya. Itu semuanya kita laksanakan, insya Allah kita akan benar-benar merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu anak semuanya ya. Nah, yang ketiga anak semuanya, disiplin waktu. Ini sangat penting karena memang betul ketika kita sholat, ini kan sudah ada waktunya masing-masing. Misalnya ya, sholat subuh. Nah, dari terbitnya fajar, fajar sidik. Nah, ya sampai terbitnya matahari. Berarti diusahakan sebelumnya. Nah, jangan sampai pas terbit matahari ya semuanya. Nah, itu semuanya itu sudah ada batasan waktunya. Nah, ya. Terus kalau kalau apa namanya? Sholat duhur juga ada batasan waktunya. Nah, itu ya. Makanya kita akan melatih disiplin kita kalau kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Nah, insya Allah juga akan membawa dampak kepada pekerjaan kita yang lainnya. Kalau sholat kita disiplin, insya Allah pekerjaan kita yang lainnya juga akan disiplin anak-anakku ya. Selanjutnya hidup bersih anak semuanya. Nah, hidup bersih ini pasti. Ketika kita melaksanakan sholat, kita itu sudah diwajibkan syaratnya harus sudah suci, yaitu wudhu anak semuanya. Nah ya pasti ya ketika kita berwudhu insya Allah akan apa itu secara tidak langsung membawa dampak positif untuk diri kita, yaitu ya, anggota tubuh kita akan bersih anak semuanya. Nah selain itu syarat yang lain adalah kita harus suci. Nah suci badannya. Kalau misalnya kita kalau mau sholat kok badannya ada kotoran ya harus dibersihkan. Nah kalau badan kita misalkan ya, kita baru BAB ya harus dibersihkan. Itu adalah melatih hidup untuk bersih kalau semuanya ya. Paham ya semuanya ya? Yang kelima, anak-anakku semuanya Bapak sayangi, hidup tertib dan teratur. Ini sudah pasti anak semuanya ya. Dengan kita melaksanakan sholat, ya, kita akan sudah tahu kapan tuh tiba waktunya sholat, ya, kapan toh antara pelaksanaan rukuk terus sujud. Nah, ini kalau bisa ya, kalau kita bisa memahami, nah, ini kan sholat tidak boleh melompat ya. Setelah takbiratul ihram tiba-tiba langsung sujud, tidak boleh ya. Harus urut, tertib, runtut, teratur. Nah, ini mengajarkan kepada kita agar hidup kita tuh selalu tertib, teratur. Nah, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Diusahakan teratur, tertib. Gitu anak-anak semuanya ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, anak-anak, yang keenam yaitu bersikap rendah hati. Ini sangat pasti. Ya, dengan kita sholat kepada Allah, sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah berpasrah bahwasanya kita hanya hamba Allah yang lemah. Ya, kita tidak punya apa-apa, kita makanya dianjurkan setelah sholat kita berdoa. Nah, itu ya. Makanya kita tidak boleh sombong. Boleh enggak? Tidak boleh anak-anakku semuanya ya. Ketika kita sudah sholat ya, secara tidak langsung kita harus menyadari bahwa kita ini hanya hamba Allah yang mungkin saja ya, mohon maaf ya, kita itu dititipi hanya sekecil sebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu semuanya. Makanya kita tidak boleh sombong ya. Selanjutnya yang ketujuh, anak semuanya, hikmah sholat yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Nah, ini anak-anak semuanya ya. Kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, ikhlas, sesuai dengan syariat Islam, kita ya, hidup kita nanti akan terasa damai. Ya, dan kita akan bisa menyebarkan keselamatan. Contoh yang paling kecil yaitu setelah kita sholat, kita biasanya kan bersalaman antara kanan dan kiri. Ya, itu adalah kita semuanya, kita berusaha ya untuk menyapa dengan yang ada di sekitar kita. Nah, gitu anak semuanya ya. Nah, nanti otomatis ya kalau kita bisa bersalaman akan membawa kedamaian, akan membawa keselamatan untuk saudara-saudara kita, untuk diri kita sendiri juga. Gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak-anak ya,
Yang kedelapan yaitu hati menjadi tenang dan tentram. Ya, ini bisa kita rasakan apabila kita itu bisa melaksanakan sholat dengan sesuai dengan syariat Islam dan tentunya melaksanakannya dengan khusyuk dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Dengan kita sudah sholat, kita akan mengingat kepada Allah, dekat dengan Allah, tentu hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Makanya biasanya banyak ketika ada orang yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, biasanya banyak orang yang melaksanakan sholat, mendekatkan diri kepada Allah, maka hatinya akan tentram, tenang, anak semuanya ya, mengingat Allah. Gitu anak semuanya ya. Akan tetapi diusahakan jangan hanya ketika sedang ada masalah, ketika ada kesulitan saja, tapi ya kita usahakan ya sholat laksanakan dengan khusyuk dan ikhlas sesuai dengan syariat Islam, ya kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya ketika ada masalah saja. Itu ya semuanya ya. Yang kesembilan yaitu membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Ini bisa kita rasakan apabila kita melaksanakan sholat ini dengan berjamaah, anak-anak semuanya. Ya, itu anak semuanya ya. Kalau sholat kita berjamaah akan ada yang namanya imam. Imam yang akan diikuti oleh makmum. Makanya boleh enggak makmum mendahului imam? Tidak boleh anak semuanya. Makanya harus apa? Bersama-sama mengikuti gerakannya imam agar apa? Sholat kita sah anak semuanya ya. Gitu. Ini akan membawa, kalau bisa melaksanakan secara berjamaah akan membawa persatuan dan persaudaraan kita akan semakin erat anak-anak semuanya. Ya, jadi seperti itu anak semuanya ya. Selanjutnya yang ke-10 anak semuanya, ini memelihara diri dari perbuatan dosa anak semuanya. Ini biasanya kalau kita sudah melaksanakan sholat dengan sempurna ya, sesuai syariat Islam, syarat rukunnya terpenuhi, ada khusyuknya juga sudah ya, kita hati kita hadir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti sholat ini akan membawa dampak positif pada diri kita. Kalau kita ingin mengerjakan perbuatan yang dosa, kita akan saya tidak mau. Akan hati ini akan menolak, akan diingatkan. Gitu semuanya. Jangan, saya tidak mau melaksanakan perbuatan yang berdosa. Saya tidak mau. Karena apa? Karena sholatnya sudah betul, ya, sudah benar, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena memang betul sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar anak semuanya. Itu bisa kita peroleh jika kita sholatnya sempurna ya, sesuai syarat rukunnya ya, khusyuk, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya semua ya yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya anak-anakku semuanya yang udah di rumah ya, silahkan nanti anak-anak semuanya bisa membuat contoh perilakunya anak-anakku semuanya. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, contoh perilaku hikmah sholat. Titik 2, nanti 1 apa, 2 apa, 3 apa. Gitu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat. Mari anak semuanya Bapak mengajak sholat kita, ayo ya, kita coba periksa sholat kita sendiri-sendiri, apakah sudah sesuai dengan syarat rukunnya, apakah sudah khusyuk, apakah sudah ikhlas hanya karena Allah. Mari kita teliti diri sendiri kita masing-masing ya. Kalau belum, mari kita perbaiki. Kalau sudah, kita tingkatkan anak semuanya ya. Karena sholat sangat penting untuk kehidupan kita dan untuk diri kita masing-masing. Itu anak semuanya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sampai jumpa di video belajar berikutnya ya anak-anak ya. Mari kita akhiri. Jawab salamnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.